Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 336 Orang Suci. Mata gadis suci muda itu tiba-tiba menyala, karena dia telah membaca berbagai legenda tentang dunia pertapa luar dari buku-buku kuno sebelumnya, dan dia tahu bahwa pertapa dapat menggunakan beberapa bunga dan tumbuhan eksotis untuk memurnikan ramuan. Maksudmu, kamu memberiku beberapa pil untuk mengeruk pembuluh darahku? Tanya bocah itu, diam-diam bersemangat. Dia berada di Kelanian, karena tubuh alaminya, kekuatannya sangat lemah sejak dia masih kecil, jadi dia telah membaca buku-buku kuno, mencoba mencari solusi dari atas. Zuoyu mengangguk, kamu tahu banyak. Pil semacam itu dapat membantumu mengeruk tendonmu, tetapi kamu harus menanggung rasa sakit tertentu. Jika kamu mau, aku bisa memberimu pil semacam itu sekarang. Metode ini harus disebut transaksi. Saya setuju, mari kita mulai sekarang. Kata bocah itu dengan bersemangat. Nah, lebih baik biarkan dia masuk. Kata Cao Dronling tiba-tiba. Zuoyu menyerahkan pil kepada pemuda itu, dan berkata, setelah kamu meminumnya, itu akan sangat menyakitkan. Aku akan membawamu ke tempat yang akan banyak membantumu. Pemuda itu sangat percaya pada Zuoyu, dan dia menerima setelah melewati nadan. Dia segera mengangguk, Zuoyu meraihnya dengan tangannya, dan memasukkannya ke dalam tongtian Cao Dron. Pemuda itu merasakan kemarahan yang mengerikan, dan berseru, api langit. Ini sebenarnya api langit, apa ini? Di mana itu? Jangan banyak tanya, makan saja pil itu. Kata Zuoyu. Pemuda itu meminum pilnya, dan begitu obatnya habis, tubuhnya mengejang, dia menjerit dan meraung di tongtian Cao Dron, darah meluap dari pori-porinya, wajah tampan itu berkerut kesakitan, untungnya, durasinya tidak terlalu lama. Sebaliknya anak laki-laki itu mungkin pingsan karena kesakitan. Zuoyu melepaskannya, dan pemuda itu berbaring di tanah terengah-engah, wajahnya pucat, tetapi dia sangat bersemangat, karena dia bisa merasakan betapa indahnya membuka blokir tendon. Nah, makan pil ini akan membuatmu lebih baik segera. Zuoyu tersenyum dan menyerahkan pil putih. Saudaraku, bisakah aku bergaul denganmu di masa depan? Bocah itu menelan pil itu dan berkata, wajahnya penuh kekaguman. Tidak, kami hanya membuat kesepakatan. Saya sudah membayar Anda, sekarang Anda harus mengirimkan barangnya. Zuoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Katakan padaku. Pemuda itu berkata dengan kecewa. Dia tidak bisa memikirkan apa yang disukai Zuoyu dalam dirinya. Karena pintar, dia segera mengembangkan kecintaan pada bakat, jadi dia membantunya dengan ini bukan tugas yang sulit baginya, tetapi bagi pemuda itu mengubah hidupnya. Bocah Zuo, tanyakan padanya siapa wanita tercantik di Kelanian. Ding Ling tertawa. Tentu saja Zuoyu tidak bertanya, tahukah kamu di mana ada gunung salju di negeri ini? Gunung salju. Aku tahu, tapi pasti ada seseorang yang tahu, tapi sangat sulit bagimu untuk bertemu dengannya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baru menyadari sekarang bahwa Zuoyu hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Siapa itu? Zuoyu segera bertanya. Orang suci, dia tahu segalanya. Kata pemuda itu, berbicara tentang orang suci itu, wajahnya penuh kekaguman. Zuoyu mengerutkan kening, di mana dia? Di atas bola suci, kamu bisa melihatnya ketika kamu berdiri di depan pintu, kata bocah itu. Zuoyu datang ke pintu masuk gua dengan hati-hati, melihat ke atas dengan hati-hati, dan menemukan ada lubang di dinding merah menyala di atas, dan lubang itu ditutupi oleh lapisan api. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda benar-benar tidak bisa melihatnya. Aku akan menemukannya. Kematian, terbang saja dan lewati pintu api, dan kamu akan melihatnya. Itu hilang. Pemuda itu memiliki wajah bersalah, karena Zuoyu banyak membantunya, tetapi dia tidak dapat membantunya dengan apapun. Keberadaan macam apa orang suci itu? Zuoyu ingin memahami sesuatu sebelum mengambil tindakan. Orang suci itu ada lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, lebih kuat dari patriark kita. Karena dia pernah melindungi suku Yan kita, maka suku Yan kita menamainya orang suci, dan sering menyumbangkan beri dia beberapa huoyuan, dikatakan. Huoyuan? Apa itu?
Zuoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Artinya, saat kita berkultivasi, akan selalu ada amarah yang terbuang percuma, lalu amarah itu akan mengalir ke dalam gua dan memadat menjadi elemen api. Pemuda itu menunjuk ke atas. Zuoyu mendongak dan melihat cahaya redup memancarkan kemarahan yang sangat murni. Kita tidak bisa menggunakan elemen api semacam ini, tapi orang suci itu bisa menggunakannya, jadi kami mendedikasikannya untuknya. Sudah seperti ini selama ribuan tahun, jadi kekuatan yang dia miliki sekarang bahkan lebih kuat, kata anak laki-laki itu. Dengan kekaguman, Zuoyu mengangguk, menyentuh kepala pemuda itu dan berkata, tingkatkan kekuatanmu, dunia luar penuh warna, meskipun tidak setenang di sini, tetapi dapat membuka pengetahuan orang, jika kamu memiliki kesempatan, keluarlah dan miliki lihat. Zuoyu berkata, tubuhnya berubah menjadi hantu tembus pandang, memasuki dinding, dan kemudian berubah menjadi teknik melarikan diri 5 elemen, bergerak ke atas, dia ingin melakukannya dengan diam-diam, klan Yan ini telah mewarisi banyak hal tahun, pasti ada alam kenaikan semacam itu, Zuoyu mengetahui dari pemuda itu bahwa orang suci itu tidak buruk, jadi dia berani mengambil risiko untuk menemukan orang suci itu. Pil afrodisiak naga dan poenisku pasti akan menjatuhkan gadis suci itu dan mengubahnya menjadi pelacur. Dingling tertawa. Orang tua, orang suci itu telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, mungkin dia adalah seorang wanita tua, kata Zuoyu dengan bibir melengkung. Siapa bilang, lihat Suirowi, apakah dia wanita tua? Wanita seperti ini bisa awet muda selamanya ketika dia mencapai tingkat kekuatan tertentu, kata Dingling. Zuoyu tahu bahwa Chauldron Ling selalu ingin dia menemukan lebih banyak wanita untuk menggandakan kultivasi dan menyerap berbagai kekuatan, yang akan memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya, dan pada saat yang sama memungkinkan wanita yang kuat ini untuk tetap berada di sisinya. Zuoyu menemukan bahwa dia menjadi lebih bernafsu sejak dia menggunakan metode kultivasi ganda. Dia dulunya sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk bertahan, tetapi sekarang begitu dia melihat wanitanya, dia tidak dapat melepaskan diri, bahkan jika dia dalam tahap perampokan guntur, berani melakukannya dengan berani. Zuoyu juga ingin bertemu dengan orang suci klan Yan. Dia saat ini berada di tanah, menuju ke lubang di bagian atas bola. Lebih dari 1 jam telah berlalu. Senior Chauldron Spirit, sepertinya aku telah tiba. Kata Zuoyu, ada tembok di depannya, dan dia bisa memasukinya selama dia menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan. Masuk, tidak ada orang di dalam. Chauldron Ling berkata, tetapi diam-diam tertawa di dalam hatinya. Zuoyu menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, melewati dinding, hanya untuk menemukan dirinya di sebuah ruangan batu yang dipenuhi dengan cahaya putih lembut. Begitu Zuoyu masuk, dia langsung terpana, dia melihat Santo Klan Yan. Dan orang suci itu masih tidak mengenakan pakaian apapun, dia duduk di ranjang batu berwarna merah darah dengan sepasang kaki ramping seputih salju bersilang, dan dia berlatih dengan mata tertutup. Ternyata itu Suirowi. Zuoyu tersentak, dan berseru di dalam hatinya, dia melihat tubuh Suirowi lagi, dia tidak menyangka tiruan Suirowi muncul di sini. Melihat wajah yang luar biasa itu, Zuoyu memfokuskan matanya pada puncak gunung yang bulat dan seputih salju, melihat 2 bintik merah ceri yang menarik itu, menarik napas dalam-dalam, dan diam-diam mengagumi di dalam hatinya, itu benar-benar sama dengan saudari Xuan. Level. Suirowi tiba-tiba membuka matanya, api menari-nari di mata itu, dia menatap Zuoyu dengan erat, aura pembunuh menyebar tiba-tiba, dan kemudian menghilang, dia sedikit mengernyit, wajahnya penuh terkejut, karena orang yang dia lihat adalah Zuoyu yang sangat dia kenal. Suirowi melihat Zuoyu menatap tubuhnya dengan penuh semangat, dia menghela nafas sedikit, anak laki-laki, apa yang aku miliki denganmu? Nasib jahat? Zuoyu menarik napas dalam-dalam, membalikkan tubuhnya pergi, menggaruk kepalanya dan tersenyum, saudari Sui, kamu benar-benar ada di mana-mana, ini hanya bisa dikatakan bahwa kita ditakdirkan. Suirowi mengenakan kain kasa putih. Tapi samar-samar dia masih bisa melihat tubuh halus yang indah itu, dia sepertinya tidak malu Zuoyu untuk melihatnya sama sekali, karena Zuoyu tidak hanya melihatnya untuk pertama kali. Saudari Sui, apakah avatarmu ini masih normal? Mungkinkah kamu telah tinggal di sini? Zuoyu diam-diam melirik Sui Feng dengan kain kasa putih, dan godaan samar ini membuatnya semakin sulit dikendalikan.
Melihat ekspresi Zuoyu, Suiroi terkekeh, aku tidak bermaksud membuatmu merasa tidak nyaman, aku hanya tidak punya pakaian bagus untuk dipakai. Zuo Yu mengeluarkan beberapa pakaian, menyerahkannya kepada Suiroi, tersenyum dan berkata, sepertinya aku ada di sini untuk mengantarkan pakaian. Suiroi mengambil pakaian itu dan sedikit tersenyum, wanita mana yang memiliki gaun ini? Kakak Xuan, dia memiliki sosok yang sama denganmu. Zuoyu berkata, tetapi menemukan saya membuat kesalahan, dan kemudian tersenyum canggung. Suiroi berbalik, melepas kain kasa putih, mengenakan rok ungu panjang, dan menutupi tubuhnya yang menarik dengan erat. Apakah kamu tidak punya banyak buah spiritual, nak? Beri aku sedikit untuk dicicipi, avatarku belum pernah makan yang enak seperti ini. Suiroi tersenyum ringan, dan memberi isyarat kepada Zuoyu untuk duduk di ranjang batu merah. Setelah Zuoyu duduk di tempat tidur itu, kekuatan di inti emas segera menjadi kering dan panas, seolah-olah hendak mendidih. Zuoyu segera mulai menggunakan keahliannya yang mendalam, dan jejak panas tumbuh di inti emasnya. Ini adalah api langit stone, yang sejauh ini merupakan batu yang paling tahan panas. Itu juga dapat memancarkan panas yang unik, yang dapat meningkatkan kekuatan api di tubuh manusia, kata Suiroi, dia sedang duduk di tempat tidur. Makan semangat Zuoyu buah-buahan, mereka semua adalah buah spiritual atribut api. Zuoyu memandangi kaki batu giok Suiroi di tempat tidur, dan kehilangan akal sehatnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saudari Sui, berapa banyak klon yang kamu miliki? Surga, dan satu di bulan. Yang di Istana Ru dipisahkan dariku sebelum aku disegel, karena waktu sangat sempit. Jadi ada beberapa masalah dengan yang di Istana Yueru, yang menyebabkan cedera ingatan dan pertumbuhan yang lambat. Itu juga klon terlemahku. Kata Water Roy. Klon Istana Yueru masih yang terlemah? Sudut mulut Zuoyu berkedut, seberapa kuat dewa wanita ini? Bab 337 Kesengsaraan Guntur yang Mematikan. Zuoyu yang mematikan sangat penasaran mengapa Suiroi ada di sini, dan dia juga orang suci dari suku Yan. Jika dia bukan anggota suku Yan tidak akan menjadikannya orang suci. Suiroi bertanya-tanya mengapa Zuoyu datang ke sini, tidak mengherankan jika dia dapat menemukan klan Yan, tetapi dia dapat masuk tanpa ada yang memperhatikan ketika dia sedang berlatih. Dia masih sangat percaya diri dengan kemampuan persepsinya, dan dia juga memahami kekuatan Zuoyu. Dia tidak hanya tidak menemukan Zuoyu, tetapi Zuoyu berdiri di sana dan mengawasinya untuk waktu yang lama. Kemampuan khusus Zuoyu membuatnya curiga, dia tidak mengira kekuatan Zuoyu saat ini bisa bersembunyi darinya. Avatar saya cukup istimewa. Teknik avatar biasa adalah memisahkan tubuh dari tubuh sendiri melalui praktik teknik avatar. Struktur dan memori tubuh ini sama dengan dewa, dan dapat berbagi memori tanpa batasan ruang. Avatar saya di klan yang membelah jiwa dan benih kehidupan, melayang dengan kesadaran saya, dan memasuki tubuh janin. Sejak awal, ingatan masih menjadi ingatan saya, dan tubuh juga akan mengikuti benih saya hidup secara bertahap membentuk penampilan tubuh asli saya, dan di masa depan avatar ini akan dapat menyatu dengan tubuh asli saya. Suiroi melihat keraguan Zuoyu, dan segera menjelaskan. Kalau begitu, bukankah kamu akan membunuh janin? Zuoyu merasa metode seperti itu agak tidak manusiawi. Suiroi menggigit buah roh merah, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memilih bayi yang lahir mati, yang setara dengan menghidupkan kembali mayat. Saat ini, dia memandang Zuoyu, membelai rambutnya yang panjang, dan berkata, bagaimana denganmu? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Zuoyu berkata tentang pencarian kristal es 10.000 tahun. Jadi, saya juga tahu bahwa para murid di istana memberitahu saya tentang materi, tetapi saya tidak tahu bahwa materi itu ada di sini, atau tentang gunung salju. Saya tahu, itu masih ada sekarang, izinkan saya memberi Anda peta, apakah Anda memiliki slip giok? Suiroi telah berada di klan Yan sejak dia masih kecil, jadi dia tidak memiliki apapun di dunia kultivasi, bahkan pakaian yang layak. Zuoyu sangat murah hati dan memberinya cincin penyimpanan, banyak buah spiritual yang dikaitkan dengan api dan air peri, dan juga memberinya kristal peri seukuran kenari, yang membuat Suiroi sangat bahagia. Suiroi mengukir slip batu giok dan menyerahkannya kepada Zuoyu, yang ada di sana tidak terlalu berbahaya. Kamu baik-baik saja di tempat seperti langit dan bumi, dan seharusnya tidak ada masalah pergi ke sana. Zuoyu mengangguk,
dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Sui, apakah kamu tidak bosan di sini? Haruskah aku melepaskan gadis-gadis itu dan membiarkanmu mengobrol dengan mereka?" Mereka semua berlatih teknik roh bingsin. Sui Rowi menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya tidak ingin mereka tahu terlalu banyak untuk saat ini, tetapi Anda dapat membawa mereka ke istana Yueru, dan saya pasti akan membimbing mereka dengan baik." Zuoyu mengeluarkan kepalan tangan. Buah emas yang bersinar diserahkan kepada Sui Rowi. Begitu Sui Rowi menyentuh buah itu, dia langsung berseru, "Ternyata itu buah api, bagaimana kamu mendapatkannya? Dan kualitasnya sangat bagus, bahkan di surga, sulit untuk tumbuh dengan baik." Ini adalah buah peri, yang akan didapat Zuoyu dari makhluk abadi di hutan kuno, dan itu adalah hal yang sangat baik bagi mereka yang mengolah atribut api. "Kamu anak kecil, aku tidak menyangka kamu begitu tebal, terima kasih," kata Sui Rowi sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku pergi. Aku akan datang dan memberimu beberapa barang ketika aku punya waktu." Zuoyu menggaruk kepalanya dan berkata, lalu menggunakan kekuatan sihir bayangannya untuk masuk ke dinding. Sui Rowi tertawa pelan, melambaikan tangan pada Zuoyu, lalu duduk di ranjang batu, memandangi buah api dengan hati-hati, dan pada saat yang sama memikirkan Zuoyu. Untuk Zuoyu, anak laki-laki yang aneh, dia selalu dia. Sangat penasaran, dengan kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, dengan banyak sumber daya yang kaya di tangannya, bahkan orang-orang yang dia temui di surga yang mengaku sebagai yang disukai surga tidak sehebat Zuoyu. Zuoyu kembali ke lorong itu dan bergegas keluar. Sui Rowi ini pasti orang yang sangat terkenal di surga. Aku akan mengingatnya cepat atau lambat. Mungkin aku masih mengenalnya, kata Chaol Dronling tiba-tiba. Senior Chaol Dronling. 3 avatar yang dikembangkan Sui Rowi menyatu dengan dirinya yang sebenarnya, jadi kekuatannya akan meningkat pesat. Tidak bisakah dia keluar cepat atau lambat? Kata Zuoyu. Oh, sulit dikatakan. Anda harus tahu bahwa jarak antara dewa dan avatar sangat besar. Lihatlah Nanshan, dewa itu ada di alam kenaikan, tetapi avatar itu dengan mudah dibunuh oleh Anda. Lihatlah avatar dari Sui Rowi. Tetapi tubuh aslinya lebih kuat, jadi avatar itu tidak bisa memberinya terlalu banyak kekuatan, karena itu adalah avatar, jadi akan ada batasannya. Dia membuat beberapa avatar, hanya untuk memahami dan menghilangkan kebosanan, sama seperti penjaga makam sama seperti orang tua itu, kata Dingling. Zuoyu datang ke tanah, mengeluarkan slip giok, menyusupkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dan melihat gunung salju. Yang mengejutkan Zuoyu, gunung salju ini sangat mirip dengan gunung ajaib, seperti kolom besar, tetapi gunung salju ini tidak setinggi gunung ajaib, dan seluruh tubuhnya berwarna putih menurut pendapat Zuoyu, ini seharusnya itu disebut gunung es. Zuoyu memberitahu Dingling tentang hal itu. Tampaknya gunung-gunung ini tidak terbentuk secara alami, kata Dingling. Zuoyu mengetahui arahnya, melepaskan astrolabe, dan terbang menuju arah yang disebutkan di slip batu giok. Dia datang ke area letusan gunung berapi yang besar, memuntahkan debu yang mengepul. Zuoyu hanya bisa mendorong penutup pelindung pada astrolab untuk memblokir debu, dan melewati kelompok gunung berapi. Tepat setelah terbang keluar dari awan besar asap hitam, Zuoyu tiba-tiba menemukan perasaan yang sangat aneh di benaknya, perasaan yang tak terlukiskan, dan tekanan datang. Zuoyu melihat ke langit, tiba-tiba awan hitam besar ditemukan berkumpul. Kesengsaraan guntur. Zuoyu berseru di dalam hatinya, kesengsaraan guntur ini adalah apa yang telah lama dia nantikan, dan sekarang akhirnya muncul di sini. Senior Cauldron Spirit, bisakah aku menggunakan astrolabe untuk melawan? Tanya Zuoyu. Lebih baik tidak menggunakannya, jika tidak guntur langit akan menjadi lebih kuat, kata Cauldron Ling. Zuoyu menyingkirkan astrolabe, datang ke tanah, dan menatap tajam ke awan hitam yang mengepul di langit. Awan hitam seperti tinta berjatuhan dengan gila-gilaan, seolah-olah monster akan muncul dari atas. Pemaksaan itu membuat Zuoyu wajahnya sangat khusyuk. Dia tahu bahwa guntur yang jatuh berbeda dari yang biasanya dia lihat. Guntur semacam ini adalah ujian dari surga bagi manusia, dan itu juga cara untuk mencegah semua hal berkultivasi. Tidak ada habisnya. Mungkin suatu hari akan mencapai titik menantang langit, sehingga langit akan mengirimkan malapetaka ketika semuanya tumbuh ke tahap tertentu. Dalam pandangan Zuoyu,
Guntur hari ini sama sekali tidak dapat dianggap sebagai malapetaka, karena selama dia bisa sampai ke titik ini, dia memiliki kekuatan lebih atau kurang dan dapat mengatasinya. Mereka yang berani mencoba, bahkan banyak orang yang telah bersiap selama ribuan tahun, tidak berani mengambil langkah itu, karena mereka tahu kengerian bencana tersebut. Embusan angin bertiup dari langit, membawa kekuatan guntur dan kilat, membuat seluruh tubuh Zuoyu mati rasa. Dia menusuk bagian atas tubuhnya, menyipitkan matanya, dan melihat guntur yang muncul di langit, dan rambutnya yang panjang tertiup angin. Ada jejak energi hitam yang meluap dari permukaan tubuhnya. Ini adalah roh jahat darah. Hah? Pemaksaan ini salah, sepertinya semakin kuat dan kuat. Ah, ini merepotkan. Orang-orang di Qiankun Orb Anda mungkin telah merasakan. Anda harus tahu bahwa orang luar tidak dapat ikut campur ketika Anda melewati kesengsaraan guntur. Jika tidak, guntur langit akan menjadi lebih kuat, tetapi ada beberapa orang dan dua monster di mutiara Qiankun Anda. Nada Cauldron Ling sangat berat. Mendengar ini, Zuoyu merasa cemas, karena paksaan itu membuat jiwanya ketakutan dan membuatnya ingin menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam, dia tidak menyangka Tianlei Jin dapat merasakan orang-orang di dalam mutiara Qiankun, dan sekarang dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menahan guntur langit yang menakutkan ini. Zuoyu memegang sepotong pil Ciang Giok putih di mulutnya untuk mencegahnya pulih dengan cepat dari cedera serius. Pada saat ini, dia juga menggunakan kemampuan transformasi bayangan untuk berdiri di tempatnya, menunggu guntur. Guntur di langit tidak turun untuk waktu yang lama, yang membuat Zuoyu semakin gugup, karena itu menunjukkan bahwa guntur hari itu lebih kuat. Pada saat ini, dia menyebarkan seluruh kekuatannya ke seluruh tubuhnya, dan dia masih memegang pedang bayangan langit di tangannya. Dengan kekuatan yang dia bangkitkan, bahkan menghadapi seseorang di puncak peringkat manusia surgawi, dia tidak takut sama sekali. Semakin banyak awan gelap menutupi langit dengan radius ratusan mil. Zuoyu mengertakkan gigi dan melihat awan hitam besar di langit. Dilihat dari ukuran awan gelap, dia tahu bahwa gunturnya adalah berkali-kali lebih kuat dari yang lain. Tanah yang awalnya panas tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin, dengan angin kencang bertiup, debu beterbangan di tanah, awan hitam mengepul di langit. Langit mengancam, dan rasanya seperti akhir dunia. Tiba-tiba, semburan tenda ungu yang menyilaukan melintas di langit, guntur ungu setebal tangki air melonjak ke langit, dan ledakan yang mengguncang bumi bergetar dan bergema di seluruh dunia. Guntur ungu menghantam Zuoyu tanpa terkalahkan. Kepala Zuoyu dipukul oleh Zilei, dia gemetar di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergoyang, dan kekuatan transformasi bayangan juga kehilangan efeknya, membuatnya kembali ke keadaan padat, dan arus listrik yang kuat menembus tubuhnya. Dia berlarian, menyebabkan tubuhnya menjadi sangat sakit, dan jiwanya berada dalam rasa sakit yang tak terlukiskan. Dan tubuhnya seperti terbakar oleh api yang berkobar, mati rasa dan rasa sakit yang membakar membanjiri seluruh tubuhnya, dan dia dapat melihat bahwa celana di bagian bawah tubuhnya telah terbakar menjadi bubuk oleh panas yang dikeluarkan oleh tubuhnya. Semua jenis rasa sakit hanya berlangsung sebentar, dan kemudian berangsur-angsur menghilang dengan kekuatan bulu yang dilepaskan dari manik roh. Zuoyu terus mengatupkan giginya dengan erat, bahkan tanpa mengeluarkan suara. Dia hampir ingin menggerogoti giginya sekarang. Rusak. Arus listrik di tubuhnya menghilang, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Pada saat ini, dia melihat ke langit lagi, dan menemukan bahwa awan tinta belum hilang, membuatnya keriput lagi, dan akan ada guntur dari langit. Dengan keras, guntur langit lainnya jatuh. Itu adalah guntur langit yang sangat tipis, dan warnanya merah, tetapi kekuatannya tidak lemah. Zuoyu terkena guntur langit ini, dan hampir pingsan karena kesakitan. Dia meraung, segera menggigit pil White Jie yang di mulutnya. Obatnya meleleh, dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang rusak parah, hanya untuk melihat kulit tubuhnya hangus hitam, dan ada bau gosong satu demi satu. Zuoyu menahan rasa sakit yang menusuk hati lagi, dia melihat ke langit, awan tinta masih belum menghilang, dia meraung dengan marah, "Nenekmu, bukankah ini akan menghukumku sampai mati?" Zuoyu semburan. Hitam udara dikeluarkan dari tubuhnya, semburan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan petir putih menyinari udara, menghantam tubuh Zuoyu dengan ganas. Zuoyu tidak menderita sakit kali ini, tetapi dia menutup matanya, duduk menyilang, berkaki di tanah, dan mulai menggunakan kungfu yang mendalam. Awan gelap di langit menghilang,
langit dan bumi kembali tenang, dan tanah juga kembali ke panasnya masa lalu, tetapi Zuoyu masih duduk di tanah, memasuki kondisi kultivasi. Bab 338 Gunung Suci Es dan Api. Zuoyu terbangun, hanya untuk melihat bahwa kulitnya yang telah hangus hitam akibat sengatan listrik telah terlepas, dan kulit barunya ditutupi dengan lapisan kecemerlangan keemasan. Melihat ini, Zuoyu mengambil keluar air untuk mencucinya. Ternyata aku tidak bisa mengolah tubuh iblis emas sampai hari ini, kata Zuoyu dengan emosi. Tubuh iblis emas ini sebenarnya memiliki manfaat seperti itu, sepertinya kamu tidak lagi takut dengan sambaran petir. Cao Dronling tertawa. Ketika Zuoyu sangat kesakitan, dia menggunakan mantra tubuh iblis emas, dan menggunakan rasa sakit yang parah itu untuk berlatih, sehingga dia bisa melatih tubuh iblis emas yang sebenarnya. Ketika guntur ketiga jatuh, dia tubuhnya seperti A King Kong, dan tidak ada serangan dari dunia luar yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Setelah membasuh tubuhnya, Zuoyu melihat kulit barunya yang cerah, melengkungkan bibirnya dan berkata, jika Nona Hei melihatku, dia pasti akan mengatakan bahwa aku memiliki wajah yang cantik. Aku memiliki otot, tetapi kulitku seputih salju, yang sangat jelek. Zuoyu berencana untuk telanjang selama beberapa hari, membuat kulitnya kecoklatan, dan kemudian memberitahu para wanita di Mutiara Qian Kun tentang dia melewati bencana guntur, dan kemudian bercinta dengan mereka. Sepertinya lain kali kita melewati kesengsaraan surgawi dari alam kenaikan, tidak akan ada seorang pun di Mutiara Qian Kun, kata Zuoyu. Tentu saja, jika ada beberapa orang lagi di Mutiara Qian Kun Anda saat ini, saya pikir Anda pasti sudah berbaring sekarang. Cao Dronling sama sekali tidak mempertimbangkan level ini sebelumnya. Zuoyu mengendarai astrolabe, menutup matanya untuk merasakan manfaat dari level manusia hari itu. Inti emas telah tumbuh banyak, dan kekuatan serta kekuatan spiritual di tubuhnya telah meningkat pesat. Yang mengejutkannya adalah dia adalah mampu menyerap ada jejak energi abadi, tetapi sangat tipis, dan jika Anda tidak merasakannya dengan hati-hati, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Tetapi sedikit energi peri itu dapat diabaikan secara langsung, karena sangat tipis, dan terkadang tidak dapat diserap. Di tingkat langit dan manusia, hubungan dengan langit jauh lebih kuat. Sekarang Zuoyu dapat merasakan pergerakan angin dan awan. Zuoyu telanjang dan berjemur di bawah sinar matahari di astrolabe selama beberapa hari, dan tubuhnya juga menjadi gelap pada saat ini. Dia tiba-tiba teringat pada slip batu giok itu. Zuoyu dengan cepat mengeluarkan slip giok itu, satu diperoleh dari reruntuhan pegunungan 10.000 binatang, dan yang lainnya adalah slip giok hitam, yang diperoleh dari pria berwajah putih. Dan sekarang kekuatan mentalnya telah meningkat pesat, dan saya siap untuk mencoba lagi. Jika kamu tidak bisa membukanya lagi, aku akan mencoba MUQ. Zuoyu mengambil slip batu giok dan menyusupkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa dia masih tidak bisa menembus lapisan pembatas itu. Kedua slip giok itu aneh, sebaiknya kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri dulu, karena beberapa slip giok bersifat ofensif, jika kamu membukanya, aku bisa menyelesaikan situasi apapun. Keduanya sama. Zuoyu menggelengkan kepalanya, menyingkirkan slip giok, dan mengeluarkan slip giok yang diberikan Qi Xiao kepadanya yang merekam seni bela diri, dan setelah menyusup ke kekuatan spiritualnya, keterampilan bela diri tiba-tiba muncul. Angin dan guntur membunuh. Serangan skala besar seperti angin dan kekuatan seperti guntur dapat digunakan dengan senjata, tinju dan kaki, memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi kerugiannya adalah menghabiskan banyak energi. Konsumsi tidak ada artinya bagi Zuoyu sama sekali, dia memiliki banyak pil pemulihan, selama dia tidak menggunakan semua kekuatan di tubuhnya sekaligus, dia tidak terlalu khawatir. Setelah melihat sekilas, Zuoyu melihat bahwa Feng Lei Isha akan membutuhkan waktu lama untuk berlatih, jadi Zuoyu hanya bisa meletakkannya untuk sementara. Sekarang dia sangat ingin menemukan kristal es 10.000 tahun, mengumpulkan bahannya segera setelah mungkin, dan biarkan roh Cao Dron memurnikan mayat 9 api mendalam. Di Heye, di dalam Mutiara Qian Kun, beberapa wanita telanjang sedang berlatih metode yin yang misterius, yang membuat Zuoyu menelan mulutnya dengan air. Sekitar 2 jam kemudian, semua wanita ini telah menerima kungfu mereka, tetapi Zuoyu menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengirimkan suara ke Momokyu. Penyihir kecil, aku selamat dari bencana guntur. Apakah kamu ingin mencoba kungfuku?
Hati MUQ tergerak, dia sudah lama tidak mencintai Suoyu, dia segera menjawab, biarkan saja kudanya datang ke sini. Begitu dia mengatakan ini, Momukyu menghilang ke dalam rumah, dan pakaiannya sebelum dia berpakaian, dia tiba di pelukan Suoyu. Suoyu telah berjemur di bawah sinar matahari, jadi dia tidak mengenakan pakaian apapun. Pada saat ini, dia dengan rakus membelai tubuh Momukyu dan mencium mulut Momukyu. Langit masih gelap, tetapi sangat panas. Momukyu dan Suoyu berciuman, lalu melepaskan diri, dan melihat bahwa dia dan Suoyu masih berada di astrolabe, dan mereka masih terbang. Tidak bagus. Momukyu melihat sekeliling. Meskipun dia terbang di ketinggian dan hari masih gelap, dia masih sedikit berhati-hati untuk membiarkannya melakukannya di sini. Apa yang kamu takutkan? Suoyu terkikik. Hei, aku tidak perlu memberitahumu, aku ingin memberitahu Sister Hei dan yang lainnya. Saat Suoyu mengatakan ini, dia membiarkan Lady Hei dan Liu Shuixin keluar. Melihat Momukyu berbaring di tubuh Suoyu, mata wanita hitam itu langsung berbinar. Wajah Momukyu memerah, dan karena Suoyu dan dia tidak bergabung bersama, dia tahu mereka baru saja melakukannya. Liu Shuixin terlihat sedikit pemalu, karena dia belum mengenakan pakaiannya. Setelah mereka berlatih, mereka hanya berencana untuk istirahat sebelum melanjutkan latihan, jadi mereka tidak memakai pakaian mereka, dan mereka semua menunggu Suoyu untuk mengembalikan Momukyu, tetapi siapa mengetahui bahwa bahkan Suoyu mengeluarkan mereka. Dua wanita cantik, kemarilah. Suoyu tertawa, berdiri, dan memeluk Momukyu dengan erat untuk mencegahnya melepaskan diri. Wanita kulit hitam itu mengibaskan rambutnya yang panjang, menggerakkan pahanya yang ramping dan kuat, dan berjalan mendekat, wajahnya masih penuh dengan senyuman menawan. Liu Shuixin belum bergerak, dia mengerucutkan bibirnya, tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Suoyu. Bocah busuk, apakah kamu begitu tidak takut mati? Aku bisa melumpuhkanmu sendiri, apalagi Hei Meisi dan Shuixin. Momukyu mendengus dingin, dan dia juga merasakan benda-benda di bawah pantatnya menjadi kaku berdiri. Hei, tentu saja aku takut mati. Bukankah aku membiarkan mereka keluar hanya untuk memberitahu mereka bahwa aku selamat dari malapetaka? Suoyu menurunkan Momukyu, memandikannya dan tubuhnya, mengenakan pakaian, dan pada saat yang sama biarkan Momukyu Hein Yangzi dan Liu Shuixin mengeluarkan pakaian mereka dan mengenakannya. Pria pemberani. Wanita kulit hitam itu mendengus. Suoyu sangat menyadari temperamen Momukyu. Jika dia benar-benar bersama wanita ketiga Yu hari ini, Momukyu pasti akan menghasut Liu Shuixin dan Hein Yangzi untuk memerasnya. Momukyu dan Hein Yangzi sama-sama wanita galak, wanita kulit hitam Suoyu hampir tidak bisa mengatasinya, tapi Momukyu sulit dikatakan. Suoyu menyapa Tian Zihan dari Qian Kun Pearl. Tian Zihan mendengar suara Suoyu, dan segera mengenakan pakaiannya. Dia takut Suoyu akan segera mengeluarkannya, dan tubuhnya akan dilihat oleh seorang pria. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa. Hal-hal yang tidak diperbolehkan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Suoyu dapat dengan jelas melihat setiap gerakannya ketika dia mengenakan pakaian, dan dia tidak tahu berapa kali dia dilihat oleh Suoyu sebelumnya, dan sekarang Suoyu bahkan dapat menghitung berapa banyak rambut yang dia miliki. Tian Zihan setelah muncul, Suoyu tertawa dan berkata, saya juga melihat bahwa kalian memiliki kebiasaan tidak mengenakan pakaian di Mutiara Qian Kun. Lihat Zihan, dia hanya memakai pakaian, tidak seperti kalian bertiga yang semuanya telanjang. Apa yang kamu lakukan? Apakah karena aku sangat merindukanku dan tidak punya tempat untuk curhat, jadi? Bah, jangan pikirkan itu. Kebetulan kita mandi bersama. Kata Momukyu, dia tidak ingin Suoyu tahu bahwa mereka sedang berlatih metode misterius. Suoyu tertawa jahat, karena Momukyu tidak mengatakan bahwa mereka sedang melakukan latihan khusus. Dia juga tidak mengatakan bahwa dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Aku ingin memberitahumu kabar baik, suamimu, aku berhasil selamat dari bencana guntur. Suoyu berkata dengan keras. Aku bukan wanitamu. Kata Tian Zihan segera. Cepat atau lambat itu akan menjadi milikku. Suoyu bergumam di dalam hatinya, dan kemudian secara singkat berbicara tentang pengalamannya melewati kesengsaraan guntur, dan juga menceritakan tentang Kelanian. Tuanku, lain kali Anda melewati bencana, jangan taruh kami di dalamnya, itu terlalu berbahaya bagi Anda. Liu Shuixin berkata dengan malu di wajahnya,
karena dialah yang mengatakan dari awal bahwa dia akan mengikuti Zuoyu dan bersedia tinggal di dalam. Zuoyu mengangguk, ya, tapi mungkin butuh waktu lama sampai waktu berikutnya. Saya tidak berharap Anda melihat klan Yan. Klan Yan memiliki bola suci, yang sangat membantu untuk menumbuhkan api. Itu saudari Dong yang ada di sini, dan dia pasti akan tinggal di sana untuk sementara waktu, kata Momokyo. Berbicara tentang Dong Yun, Zuoyu menghela nafas dalam hatinya, dia telah kehilangan kontak dengan Dong Yun sekarang. Dia berencana untuk menemukan Dong Yun setelah menemukan kristal es 10.000 tahun, dan kemudian membawa Dong Yun ke klan Yan, biarkan avatar Suirowi bimbing dia, biarkan dia cepat memiliki kekuatan besar. Zuoyu, bisakah kamu menunjukkan batu giok dari gunung salju itu? Tian Xihan tiba-tiba bertanya, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Zuoyu segera mengangguk, mengeluarkan slip giok, dan menyerahkannya kepada Tian Xihan. Benar saja, itu adalah gunung ini. Nama sebenarnya dari gunung ini haruslah Gunung Suci Es dan Api. Itu adalah gunung aneh yang dingin di luar dan panas di dalam. Hanya saja gunung ini telah dipotong dan semua panas di dalam telah diambil. Klan dewa yang turun dari surga melakukannya. Tian Xihan mengembalikan slip batu giok itu ke Zuoyu. Oh, mengapa kamu memotong gunung ini? Zuoyu dan ketiga wanita itu bingung. Karena gunung ini dibangun oleh dua ras, yaitu suku Sui dan suku Yan. Mereka menciptakan gunung seperti itu untuk menciptakan metode pencampuran air dan api untuk menggabungkan kekuatan kedua ras. Tapi nanti rencana ini dibatalkan sebelum berhasil, dan semua orang dari suku Sui dimusnahkan, hanya menyisakan suku Yan, kata Tian Xihan. Bab 339 menghadapi musuh di Gunung Salju. Ternyata merupakan hal baik yang dilakukan oleh klan surgawi. Misalnya, suku Sui dimusnahkan. Suku Mu kuno beruntung bisa bertahan, sedangkan suku iblis disegel selama lebih dari 10.000 tahun. Tentu saja, ada juga klan Hei, yang dikatakan sebagai ras paling misterius di zaman kuno. Zuoyu memandang Hei Niangzi saat ini, dan teringat bahwa ketika dia dan Hei Niangzi bergabung, dia tidak merasa istimewa. Energi dalam tubuhnya. Nak, kangen aku? Hei yang tersenyum sambil membusungkan dadanya. Kita masih harus berlatih, ayo masukkan kita, kata Momokyo. Zuoyu mengangguk, dan membiarkan Momokyo dan Tian Xihan masuk, meninggalkan Liu Shuixin dan Hei Niangzi di luar. Melihat ini, wanita kulit hitam itu menjulurkan lidahnya, menjilat bibirnya, dan menatap Zuoyu dengan penuh harap. Keinginannya untuk Zuoyu terungkap sepenuhnya, dan Liu Shuixin juga menebak apa yang akan dilakukan Zuoyu. Dia menggigit bibirnya, diam-diam melirik Hei Niangzi. Saya melihat Hei Niangzi merobek kain di dadanya. Shuixin, kemarilah, kata Zuoyu sambil terkekeh. Liu Shuixin sedikit enggan, dan masih linglung terakhir kali dia bercinta dengan Zuoyu di depan Dong Yun. Dia sangat pemalu setelah ketahuan, tapi sekarang Zuoyu ingin wanita kulit hitam itu bersamanya. Wanita kulit hitam itu jelas tidak peduli, dia sudah datang ke sisi Zuoyu. Di bawah desakan Zuoyu, Liu Shuixin juga membungkuk, dan mulut wanita hitam itu juga bergerak, membuka gigi Zuoyu, dan Zuoyu memeluk keduanya. Tubuh wanita itu membelai mereka, menggaruk ke kiri dan ke kanan, menyebabkan Liu Shuixin dan Hei Niangzi mengerang pelan dari waktu ke waktu. Zuoyu mencium Hei Niangzi, lalu Liu Shuixin lagi, akhirnya Zuoyu tidak bisa menahan diri. Kemudian dia pergi pakaiannya dan berkelahi dengan dua gadis. Di dalam mutiara Qian Kun, Momokyo cemberut, apakah dia mendengus rendah? Dia memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk memeras Zuoyu dengan baik dengan wanita hitam Fen, gosok semangatnya. Sampai malam, mereka bertiga sangat kelelahan, Hei Niangzi dan Zuoyu lebih baik, tetapi Liu Shuixin tertidur lelap, wajahnya memerah dan puas, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Semacam permainan tiga orang, itu membuatnya merasa sangat segar, karena wanita kulit hitam itu berusaha keras padanya. Keesokan harinya, Zuoyu duduk di astrolab dengan segar dan memakan buah spiritual. Liu Shuixin dan si hitam nona telah kembali ke mutiara Qian Kun di dalam, dia mempraktikkan metode yin misterius semacam itu. Kemarin, Zuoyu mendapatkan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersama dengan dua wanita pada saat yang sama, dia tidak hanya dapat merasakan dua selera yang berbeda, tetapi juga mengalami perasaan aneh. Stimulasi. Setengah bulan kemudian, Zuoyu berdiri di atas astrolabe dan melihat ke depan.
hanya untuk melihat pilar tebal seputih salju berdiri tegak di atas tanah es dan salju, yaitu gunung salju. Gunung suci es dan api saat itu. Gunung salju tertutup oleh es dan salju, dan untuk beberapa alasan ada area es dan salju yang luas di sekitar gunung salju. Zuoyu sulit membayangkan bahwa fenomena seperti itu akan terjadi di tempat yang panas ini. Dari kejauhan, gunung salju itu tampak seperti pilar putih, tetapi setelah Zuoyu mendekat, dia menemukan bahwa gunung salju ini sebenarnya jauh lebih tebal daripada gunung ajaib, dengan lebar beberapa ribu kaki, sangat megah. Tapi itu tidak setinggi gunung ajaib, hanya 1000 kaki, dan Zuoyu masih bisa melihat jejak retakan di atas. Saat ini dia masih agak jauh dari gunung salju. Istriku yang cantik keluar untuk melihat. Zuoyu sering memperbesar astrolabe dan melepaskan keempat wanita itu. Sejak dia selamat dari malapetaka, dia telah memulai kultivasi ganda dengan Hei Niangzi atau Liu Shuixin, dan dia kadang-kadang tertangkap basah Momokyu diperas banyak, dan hidup sangat bergizi. Ketiga wanita itu sering jatuh cinta pada Zuoyu, dan perasaan mereka satu sama lain meningkat pesat, yang membuat mereka merasa sangat bahagia. Aku bukan istrimu. Tian Xihan berkata dengan wajah dingin begitu dia keluar. Dia melihat tiga wanita Zuoyu mendiskusikan beberapa urusan pria dan wanita setiap hari, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Seiring waktu berlalu, dia secara bertahap menjadi merindukannya. Tapi dia adalah wanita dari klan surgawi, selama dia bergabung dengan seorang pria, dia akan kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Meskipun dia ingin, dia tidak berani. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak mau, Zuoyu mungkin akan menyingkirkannya dengan obat. Para wanita memandangi gunung salju berbentuk silinder yang menjulang dari tanah di depan mereka, dan langsung terkejut. Meskipun mereka telah melihatnya di selip batu giok, itu sangat buram, dan itu masih pemandangan yang jauh, tidak sejelas dan spektakuler. Sebagai pandangan dekat. Setelah memasuki tanah putih es dan salju, suhunya tiba-tiba turun drastis. Untungnya, mereka semua adalah orang-orang yang kekuatannya telah mencapai peringkat manusia surgawi ke atas, dan mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan suhu. Astrolabe terbang menuju gunung salju yang besar. Suhunya semakin rendah, Zuoyu harus memasukkannya ke dalam mutiara Qiankun, agar tidak menghabiskan kekuatan mereka untuk menahan arus dingin. Zuoyu. Berbeda, dia mengolah 6 rasa api sejati, bukan apa-apa untuk menghadapi suhu serendah ini. Melihat gunung yang tertutup salju berbentuk silinder dengan diameter beberapa ribu kaki di depannya, Zuoyu dalam masalah. Bagaimana dia bisa menemukan kristal es 10.000 tahun? Senior Chaldron Spirit, pikirkan cara. Gunung yang tertutup salju ini sangat besar, kapan aku akan menemukannya? Zuoyu berkata, jiwa iblis misterius itu tidak aktif lagi, dan dia tidak tahu lokasi penyimpanan terperinci dari kristal es 10.000 tahun, pegunungan yang tertutup salju berbentuk silinder, dan permukaannya tertutup es dan salju, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Bodoh, bukankah kamu memiliki makhluk roh itu? Minta Lei Bao dan Xian untuk bertanya kepada mereka, atau biarkan mereka keluar dan biarkan mereka merasakannya dengan hati-hati, kata Ding Ling. Zuoyu menampar kepalanya, dan dia benar-benar melupakan ketiga monyet roh itu, karena ketiga monyet roh itu sudah lama tidak memberinya harta, dan ketiga monyet roh itu juga bertambah berat, makan begitu banyak di mutiara Qiankun sepanjang hari banyak buah spiritual, Zuoyu benar-benar khawatir spiritualitas mereka akan terluka. Zuoyu melepaskan Lei Bao Xian dan ketiga monyet roh, lalu mengendarai bintang untuk terbang mengelilingi gunung salju silinder yang besar, dan ketiga monyet roh mulai menggunakan energi induksi alami mereka, merasakan harta karun di sekitarnya. Setelah setengah jam, monyet-monyet ini tidak bergerak sama sekali. Mereka menutup mata dan duduk di astrolabe. Melihat ini, Zuoyu mau tidak mau mendorong salah satu dari mereka, dan menemukan bahwa mereka tertidur. Sial! Makan makananku dan tidurlah makananku, dan bahkan tidak melakukan sesuatu yang serius. Zuoyu mengutuk dengan marah, dan ketiga monyet itu dibangunkan oleh omelan Zuoyu, dan mereka berteriak satu demi satu. Zuoyu, mereka berkata bahwa sekarang adalah waktu kritis bagi mereka untuk memasuki tahap kedewasaan dari tahap pertumbuhan, jadi terkadang spiritualitas tidak ada? Kata Lei Bao. Zuoyu hanya bisa memasukkan semuanya ke dalam mutiara Qiankun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang monyet roh,
Karena monyet roh ini telah mengikutinya sejak lama, dan mereka bisa makan banyak buah roh setiap hari, dan seringkali beberapa bunga eksotis dan tanaman harus benar-benar berevolusi. Kalau tidak saya akan terlalu kasihan pada manusia hijau kecil itu. Seseorang. Cauldron Ling tiba-tiba berteriak. Benar saja, ada seseorang, melihat orang itu, Zuo Yu terkejut, seseorang akan muncul di sini, dan orang itu sangat kuat, mengancam, penuh aura pembunuh. Pria ini mengenakan kulit binatang putih dan terlihat berusia sekitar 20 tahun, memegang pedang panjang sebening kristal, wajah tampan penuh kedinginan, dan sedikit rasa jijik terlihat di antara alisnya. Manusia yang bisa datang ke sini harus memiliki kekuatan yang bagus, kata pria itu. Siapa kamu? Zuo Yu berdiri di atas astrolabe dan bertanya dengan waspada. Pria ini penuh dengan tatapan membunuh, dan dia tahu dia akan datang untuk bertarung dalam sekejap. Mereka yang datang untuk membunuhmu, menderita kematian. Oleh karena itu, semua manusia yang datang ke sini harus mati. Pria itu berkata dengan dingin, dan pedang panjang sebening kristal di tangannya tiba-tiba berdarah, membuat mata Zuo Yu kabur. Hong tiba-tiba kehilangan penglihatannya, dan rasa sakit kesemutan muncul di benaknya, yang membuatnya merasa kesurupan dan membuatnya merasa sangat lelah. Serangan kekuatan mental. Teriak Cauldron Ling dengan keras, membangunkan Zuo Yu, tetapi pada saat ini Zuo Yu melihat pedang lampu merah menyala mengarah ke dahinya. Zuo Yu melihatnya pada saat itu, mengaktifkan astrolabe, berteleportasi dalam sekejap mata, dan muncul ribuan kaki jauhnya. Baru saja, pria itu sangat terkejut, dan segera melihat sekeliling, dan segera menemukan Zuo Yu. Meskipun dia jauh Zuo Yu sangat kuat, tetapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa Zuo Yu berdiri di atas astrolabe dengan aman dan sehat. Dia selalu yakin dengan metode serangan kekuatan mentalnya, dan dia hanya akan meleset ketika dia berada di ascension tingkat. Zuo Yu juga memiliki ketakutan yang tersisa saat ini, jika Cauldron Spirit tidak membangunkannya sekarang, dia mungkin telah terluka parah sekarang. Sungguh metode serangan kekuatan mental yang kuat, Senior Cauldron Spirit, siapa ini? Tanya Zuo Yu, orang di kejauhan masih melayang di udara, menatapnya dari kejauhan, dan tidak bergerak. Jika saya tidak salah, orang barusan berasal dari alam surga. Meskipun kekuatannya hanya berada di tingkat menengah dari peringkat manusia surgawi, dia telah tinggal di alam surga sejak dia masih kecil, menyerap energi abadi dan tumbuh, dan dia juga dapat memiliki sumber daya yang sangat kaya untuk diolah. Saya pikir teknik serangan mental barusan datang dari surga, kata Cauldron Ling. Orang-orang yang turun dari surga, Zuo Yu hanya tahu bahwa mereka yang diasingkan dari panggung kenaikan adalah karena panggang. Tetapi ada satu di sini, dan sepertinya sangat haus darah. Zuo Yu menyesuaikan diri, mengeluarkan pedang bayangan langit, lalu mengaktifkan astrolabe, dan terbang lagi. Ini mengejutkan orang itu. Ketika dia melihat astrolabe, matanya juga bersinar karena keserakahan. Ini adalah hal yang baik, dapat berteleportasi, dan jaraknya masih sangat jauh. Dengan benda ini, bahkan orang-orang di atas alam ascension pun bisa. Sulit bagi orang untuk mengejar ketinggalan. Zuo Yu menyingkirkan astrolabe, mengguncang pedang bayangan langit, dan berkata dengan dingin, kamu baru saja hampir membunuhku, aku tidak menyinggungmu, hanya karena ini, aku tidak boleh membiarkanmu hidup. Adalah manusia, ucapkan kata-kata liar. Pria itu mencibir, sepertinya dia tidak tahu pedang Tianying, dia juga tidak tahu Zuo Yu, kalau tidak dia pasti akan menyesali apa yang baru saja dia katakan. Pedang di tangan pria itu menyala merah lagi. Melihat ini, Zuo Yu meraung dengan saksama, dan suara Cisa 9 naga meraung keluar dari mulutnya. Raungan besar membawa kekuatan naga, membuat tanah sedikit bergetar, dan gunung salju jatuh bawah. Banyak es dan salju. Ini adalah pertama kalinya Zuo Yu memasuki peringkat surgawi, suara Cisa 9 naga, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lampu merah pada pedang panjang pria itu berangsur-angsur meredup, dan wajahnya menjadi tegang, dia mengerutkan kening. Menahan rasa sakit yang menyengat datang dari pikirannya. Zuo Yu mengayunkan pedangnya, dan medan pedang terbentuk, mengunci orang itu, sosoknya menghilang, dan dia menggunakan teknik teleportasi. Ketika dia muncul, semburan ki darah iblis yang kuat keluar dari tubuhnya. Aura setan darah membuat pria itu memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya, seolah-olah dia tahu apa itu.
Tepat ketika dia menyadari bahwa lawannya bukanlah orang biasa, ada lubang darah di tenggorokannya. Pada saat dia sekarat, dia melihat Zuoyu memegang pil emas yang bergetar di depan matanya adalah miliknya. Zuoyu tidak menggunakan terlalu banyak upaya untuk membunuh orang ini. Bagi Zuoyu, orang-orang di dunia surga tidak berbeda dengan orang-orang di dunia biara. Jika dia bisa lebih berhati-hati, mungkin dia tidak akan mati dengan mudah. Ketika Zuoyu berada di tahap kesengsaraan guntur, dia memiliki kekuatan untuk menyaingi peringkat manusia surgawi, belum lagi dia sekarang telah memasuki peringkat manusia surgawi, keterampilan sihir yang dia latih juga telah banyak diperkuat dengan kekuatannya, dan tubuh iblis emas bahkan lebih kuat. Berkultivasi ke kondisi ekstrim. Mayat berdarah jatuh dari udara, Zuoyu menghela nafas pelan saat dia melihat mayat itu jatuh di tanah seputih salju. Saat Zuoyu hendak melepaskan astrolabe, dia melihat seorang pria paruh baya terbang keluar dari pegunungan yang tertutup salju. Ini sebenarnya adalah seseorang dari alam kenaikan. Bab 340 Penyelamatan Orang Suci. Bab 340 Penyelamatan Perawan Suci. Ada sebuah gua di atas gunung salju, Zuoyu baru saja melihatnya, dan ada orang yang tinggal di gunung salju ini sepanjang tahun. Ketika orang yang terbang keluar dari gunung salju melihat mayat di tanah, dia terkejut, dan kemudian sedikit gemetar. Kamu membunuh muridku. Pria parubaya itu meraung ke arah Zuoyu dari kejauhan. Dao, Zuoyu hanya melihat bahwa gunung salju tiba-tiba bergetar dari kejauhan. Seluruh daratan es dan salju bergetar. Pria parubaya di Ascension Realm ini sangat kuat. Ini hanya kekuatan kecil ini, jangan tertipu, kamu juga bisa mencapai efek ini dengan menggunakan teknik tanah longsor, dia hanya orang di tahap pertama alam kenaikan, Chaldron Ling berkata dengan nada menghina. Tahap pertama? Artinya, tahap umur panjang, yang dapat memiliki umur yang sangat panjang, Zuoyu memikirkan Momukyu saat ini, dan Momukyu baru saja memasuki alam kenaikan. MUQ, sekarang ada seseorang dari Ascension Realm untuk berlatih untukmu. Apakah kamu ingin mencobanya? Zuoyu berkata, Momukyu jarang bertarung karena dia tidak bisa menemukan lawan yang cocok. Baru saja memasuki alam kenaikan, dan satu-satunya yang diketahui Zuoyu adalah Huang He. Tentu saja, biarkan aku keluar. Pria parubaya di Ascension Realm baru saja berteleportasi di depan Zuoyu, dan Momukyu dilepaskan oleh Zuoyu. Melihat mata ungu dan bibir merah muda Momukyu, pria parubaya itu marah kejutan melintas di wajahnya, tentu saja dia tahu bahwa ini adalah setan darah murni. Iblis belum jatuh ke level seperti itu, berkolusi dengan manusia. Pria parubaya itu mendengus marah. Aku tidak ingin membunuh muridmu, dia datang untuk membunuhku lebih dulu, aku benar-benar ingin tahu mengapa dia ingin membunuhku. Kata Zuoyu. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya memintanya untuk membunuh Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda memiliki cara untuk membunuhnya. Izinkan saya memberitahu Anda, gunung ini milik kami tidak boleh membiarkan siapapun mendekatinya. Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia melemparkan bola besar cahaya putih. Ini adalah senjata ajaib untuk menyerang. Bola terbang ke arahnya, meledak dengan ledakan kekuatan yang menakutkan. Momukyu mengangkat tangannya, dan cahaya ungu menyelimuti bola cahaya putih. Dia tiba-tiba meraih Zuoyu, menjentikkannya dengan ringan, dan melemparkannya jauh-jauh. MUQ, bertarung perlahan, jika kamu tidak bisa mengalahkan, larilah. Zuoyu tersenyum, dan terbang menuju gua di gunung salju, pria. Parubaya itu sangat marah, dan melemparkan pedang terbang ke arah Zuoyu, putih dan lampu merah menyala, dan menembak Zuoyu. Tetapi tidak lama setelah pedang terbang itu muncul, itu digenggam erat oleh tangan batu giok Momukyu. Dia tersenyum dan berkata, lawanmu adalah aku. Gadis kecil itu baru saja memasuki alam kenaikan, dan dia tidak pernah baik. Aku pernah bertarung sebelumnya, tolong beri aku saran dari senior. Kata Momukyu sambil tersenyum, pedang panjang yang indah dan tembus pandang muncul di tangannya, dan ada banyak pola formasi misterius di pedang transparan itu. Tubuh. Pedang Tianlei, dari mana kamu mendapatkannya? Pria parubaya itu menatap pedang Tianlei dengan berapi-api, wajahnya penuh keserakahan. Suamiku memberikannya kepadaku, bocah itu barusan. Momukyu tersenyum dan berkata, wajahnya penuh dengan manis, tetapi pada saat ini, pria parubaya itu berteleportasi di belakangnya, dan sebuah tangan besar muncul di tengahnya.
Pidato pisau panjang menebas kepala Momukyu. Momukyu segera berbalik untuk memblokir. Dia mendesak Tian Mosha, kekuatan agung terus-menerus dikirim dari jauh, terkondensasi di pedang Tian Lei, mengenai pisau panjang yang besar, dan tiba-tiba meledak-ledakan guntur suara itu membuat lingkungan bergetar hebat lagi, dan Zuoyu juga merasakan kengerian fluktuasi kemampuan yang datang dari belakang, yang membuatnya diam-diam mengagumi kekuatan Momukyu, selanjutnya akan dibunuh. Mengenai kekuatan Momukyu, Zuoyu masih sangat lega. Dia melihat bahwa gua itu tampaknya sangat penting bagi pria paruh baya itu, dan itu adalah tempat tinggal pria paruh baya itu. Tentu saja dia harus mengambil yang baik. Lihat, mungkin dia bisa menemukan kristal es 10.000 tahun di dalamnya. Gua itu berada tepat di tengah gunung salju. Zuoyu melihat sekeliling gua dan menemukan bahwa gua itu kebetulan berada di tengah gunung ajaib. Alam Ascension barusan juga datang dari surga. Kamu bisa tahu dari gaya serangannya. Ini berbeda dari mereka yang menggunakan pedang terbang di dunia monastik. Mereka semua mengandalkan serangan jarak dekat dan beberapa kekuatan magis untuk menyerang satu sama lain. Cauldron, kata Ling. Zuoyu tidak melihatnya dengan hati-hati, dia tahu bahwa ketika dia keluar dari gua, Momukyu pasti akan mengakhiri pertarungan. Gua itu memiliki pintu putih yang berkedip, dan Zuoyu menggunakan kekuatan bayangannya untuk melewatinya. Setelah memasuki gua, itu adalah jalan yang sangat kasar, diterangi oleh batu neon. Zuoyu dapat melihat jalan di depan dengan jelas. Di luar, ada masih semburan fluktuasi energi dari pertempuran abadi, dan gunung salju bergetar dari waktu ke waktu. Begitu Zuoyu masuk ke sini, dia berlari ke depan, dia ingin segera menggali gua untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik. Tapi setelah dia berlari sebentar, dia masih berada di lorong. Mungkin di tengah gunung ajaib, kata Cauldron Ling. Agar lebih cepat, Zuoyu menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan dan terbang ke depan dengan kecepatan tercepat. Ketika dia datang ke tengah, dia melihat lorong yang dalam di sini, dasarnya gelap gulita, dan dasarnya tidak terlihat. Tepat ketika Zuoyu ingin turun, Cauldron Ling berkata, lebih baik bunuh orang di luar sebelum turun, dan Momo lebih aman turun di musim gugur. Zuoyu mengangguk, lalu berlari keluar dengan cara yang sama, dan di jalan, dia tidak menemukan gerakan di luar. Momukyu yang menang, dan orang itu terbunuh, kata Ding Ling. Zuoyu sangat senang karena itu berarti Momukyu akan mendapatkan pil emas. Ketika dia meninggalkan gua, dia melihat Momukyu memegang pil emas di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Aku berkelahi di luar, tetapi kamu mencari hal-hal baik di dalam, dan kamu bahkan tidak menonton pertarunganku. Ditekan. Aku tahu kamu sangat kuat, dan kamu pasti bisa menghadapi hal semacam itu. Zuoyu berkata dengan lembut, dan mencerahkan bibir merah muda itu. Momukyu menyimpan pil emas untuk dirinya sendiri, memeluk Zuoyu, dan mencium Zuoyu, tetapi pada saat ini, di pintu masuk gua tempat Zuoyu keluar tadi, seorang lelaki tua berambut putih dan rambut lurus panjang muncul. Rambut putih menjuntai hingga ke pinggangnya. Mata lelaki tua itu hanya sedikit berkerut, tetapi kulit wajahnya sangat halus dan putih, yang terlihat lebih baik daripada kulit wanita. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, mata seperti elang itu penuh dengan keindahan. Itu adalah kemarahan. Anjing dan laki-laki, kamu benar-benar membunuh dua asistenku yang sombong. Teriakan ini tidak hanya mengejutkan Zuoyu dan Momukyu, tetapi bahkan Cauldron Ling pun terdiam, yang menunjukkan kekuatan orang ini. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Ini adalah pemikiran Zuoyu setelah melihat lelaki tua itu, karena hanya tuan-tuan itu yang akan memberinya perasaan ini. Zuoyu baru saja memasuki gua, tetapi dia tidak menemukan orang tua ini. Seharusnya di lorong yang jauh di bawah. Di gunung salju ini, akan ada orang seperti itu di puncak keadaan kenaikan. Zuoyu tidak dapat membayangkan bahwa orang dari kondisi kenaikan akan muncul. Orang parubaya mengejutkannya. Dia hanya bisa melarikan diri sekarang, dia tidak bisa mengalahkan orang tua itu sama sekali. Zuoyu melepaskan astrolabe dan memasukkan Momukyu ke dalam Qiankun Orb. Saat dia mendesak astrolabe, lelaki tua itu berteriak, ternyata itu astrolabe. Saya tidak menyangka hal seperti itu mengalir ke dunia kultivasi. Lalu dia tertawa keras, astrolabe ini milikku sekarang. Aku tidak pernah berpikir aku akan mendapatkan hal semacam ini, dua sampah mati, itu sangat berharga untuk ditukar dengan benda ini.
dan Zuoyu mendesaknya lebih awal setelah. Pergi astrolabe dan muncul 10.000 kaki jauhnya, wajah orang tuamu penuh dengan ekstasi. Setelah melihat astrolabe terbang menjauh, dia tidak khawatir sama sekali. Dia mencibir, menghilang di depan gua, dan muncul di depan Zuoyu. Zuoyu melihat lelaki tua itu dengan mudah menyusulnya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Lelaki tua itu menatap astrolabe dengan penuh semangat, lalu menampar dengan telapak tangannya. Tubuhnya di luar kendali, dan tubuhnya penuh dengan rasa sakit yang membakar. Melihat ini, lelaki tuamu dengan ringan mengangkat tangannya lagi, dan menampar lagi dari udara. PFFT. Zuoyu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang keluar. Dia hanya merasakan sakit kepala dan kehilangan kesadaran di sekujur tubuhnya. Untungnya, kita bisa sampai di sana tepat waktu. Zuoyu mendengar suara lembut, tubuhnya yang terbalik dipegang oleh sepasang tangan halus, dan tubuhnya sadar kembali, merasa bahwa tubuhnya bersandar pada tubuh lembut Youxi yang mendongak. Dia membuka matanya, dan melihat Suirowi, dengan senyum di wajah cantik itu. Melihat senyum Suirowi dan mencium aroma tubuh di tubuhnya, Zuoyu tiba-tiba kehilangan akal. Zuoyu, kamu terluka parah, bisakah kamu menjaga dirimu sendiri? Suirowi berkata dengan lembut, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Melihat ini, Zuoyu mengangguk, jangan khawatir, aku punya obat mujarab, dan aku akan segera pulih. Zuoyu merasakan kekuatan lembut yang disuntikkan ke tubuhnya oleh Suirowi, membuatnya bergerak, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan lelaki tua itu. Zuoyu, apa kabar? Kirimkan aku ingin membantumu. Teriak Momokyo, karena dia juga melihat lelaki tua tadi, dan tahu bahwa kekuatan lelaki tua itu menakutkan, tetapi dia diberikan oleh Zuoyu memasukkan mutiara Qiankun, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Aku baik-baik saja. Zuoyu menjawab, mengeluarkan pil White Jade Qiang. Suirowi meletakkan Zuoyu di pelukannya, pikir Zuoyu, dan astrolabe muncul di kakinya dalam sekejap. Orang tua itu baru saja mencoba menghapus jejak spiritual Zuoyu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak spiritual itu apapun yang terjadi. Di mana jejak berada? Melihat astrolabe di bawah kakinya menghilang, wajah lelaki tua yang gembira itu tenggelam, dan kemudian dia memperhatikan sisi Zuoyu, dan melihat bahwa Zuoyu sudah baik-baik saja, dan ada seorang wanita berkemeja putih berdiri di sampingnya. Melihat wanita luar biasa ini dengan ekspresi tenang, lelaki tua itu langsung mengerutkan kening. Itu kamu. Aku tidak menyangka kamu bisa membuat tiruan ketika kamu disegel. Kata lelaki tua itu dengan dingin, dan mengeluarkan pedang terbang hijau zamrud. Aku tidak berharap ada yang tahu tentang aku. Aku tidak tahu siapa kamu. Siapa yang membiarkanmu berada di gunung suci es dan api? Kata Suirowi, dia meninggalkan astrolabe dan melayang ke arah lelaki tua itu. Saudari Sui, hati-hati, benda tua itu sangat kuat. Zuoyu berkata dengan cemas. Suirowi ini mengenakan pakaian Leng Yanxuan, jadi Zuoyu dapat mengetahui bahwa ini adalah orang suci dari klan Yan. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel. Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 286 Hadiah Kaya. Luming mengguncang tombak panjangnya, dan 4 lampu tombak langsung ditembakkan. Engah! Engah! Keempat monster itu tertembus oleh cahaya senjata dan berubah menjadi energi yang menghilang. Dengan basis kultivasi Luming saat ini, level ketiga Wuzong biasa bukanlah lawannya sama sekali, dan dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu gerakan.